You better love me again. You better love me again. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda sekalian dalam keadaan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas yang berisi tentang semua aktivitas disabilitas, terutama aktivitas saya sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit tentang kesabaran, bagaimana atau tips untuk menjadi lebih sabar lagi. Gitu ya teman-teman. Karena kualitas kesabaran kita bisa menentukan kualitas hidup kita juga ya teman-teman. Semakin kita sabar, semakin kita bisa menerima hidup ini apa adanya. Karena ya teman-teman, tanpa kesabaran kita bisa menjadi orang yang gampang frustasi, gampang stres, gampang marah, gampang sakit hati. Jadi bisa membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Ternyata kesabaran itu bisa menambahkan satu dimensi dalam ketenangan hidup kita teman-teman. Dengan kesabaran kita belajar untuk tidak mudah menyalahkan orang lain teman-teman ya. Dengan kesabaran juga kita belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri ya teman-teman. Bisa untuk memperbaiki karakter kita untuk menjadi lebih baik. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya sudah mengalami beberapa hal yang dituntut untuk mengeluarkan kesabaran tersebut agar saya bisa melewatinya ya teman-teman. Sudah banyak kisah yang telah saya lewati, terutama kisah saya saat saya kecelakaan hingga sekarang itu memerlukan kata kunci yaitu kesabaran teman-teman ya. Tanpa itu semua, tanpa kesabaran, saya mungkin tidak bisa mencapai sampai sekarang ini. Oke teman-teman, ini saya berbagi beberapa tips agar kita bisa menjadi lebih sabar lagi ya teman-teman. Yang pertama yaitu tarik nafas panjang, kemudian buang pelan-pelan. Nah, saat kita melakukan hal itu, sebenarnya kita sudah meningkatkan kesabaran kita dan bisa memperluas perspektif kita, sehingga kita bisa melihat suatu masalah yang kita hadapi itu bukanlah suatu masalah yang besar. Mungkin hanya perlu kesabaran yang ekstra sehingga masalah itu bisa terselesaikan ya teman-teman. Semoga. Yang kedua teman-teman ya, belajar untuk menerima ketidaknyamanan. Ya, pada saat kita dalam situasi yang tidak nyaman, misalnya lagi macet di jalan atau ngantri nunggu giliran ya, dan situasi kondisi tersebut kita tidak bisa merubahnya, maka kita harus belajar untuk menerima ketidaknyamanan tersebut teman-teman ya. Nah di situ nanti kita bisa meningkatkan kesabaran kita. Jadi saat kita belajar menerima ketidaknyamanan, berarti kita juga belajar meningkatkan kesabaran kita teman-teman ya. Kemudian tips yang ketiga teman-teman ya, kita mengalihkan kekesalan kita atau permasalahan kita atau pikiran kita yang sedang suntuk ke kegiatan yang lain, atau kita melakukan kegiatan yang lain sehingga kita bisa mengalihkan sejenak masalah kita yang rumit ke pikiran-pikiran yang positif atau yang menyenangkan teman-teman. Jadi misalnya saya sedang menghadiri acara apapun itu ya, misalnya entah acara melihat pertunjukan tetapi tidak segera dimulai dan jamnya molor, saya mencoba untuk mengalihkan pikiran suntuk tersebut ke kegiatan yang lain, yaitu misalnya saya mengajak ngobrol ke teman sebelah yang menghadiri acara tersebut, atau kalau tidak kita bisa cek HP, main-main HP, melihat HP sebentar sehingga kita tidak larut dalam suasana yang suntuk sedang menunggu acara yang
tidak segera dimulai tersebut ya teman-teman. Dan ini juga bisa meningkatkan kesabaran kita teman-teman ya. Kemudian tips yang keempat ya teman-teman, jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Memang benar saat ini kita hidup di era yang serba cepat teman-teman ya. Segala sesuatu kita maunya cepat selesai, cepat terlaksana. Segala sesuatu maunya instan ya teman-teman. Itu selain naluri manusia bawaan lahir, dan saat ini zamannya memang seperti itu, eranya serba cepat ya teman-teman. Sehingga membuat ekspektasi kita menjadi harus segala sesuatu cepat selesai, cepat terlaksana ya teman-teman. Sehingga jika ada sesuatu yang berjalan lambat, maka kita merasa tidak nyaman dan menjadi merasa tidak sabaran teman-teman. Ini fakta ini teman-teman ya. Nah, jika seperti ini, kita harus berusaha belajar juga untuk menginjak rem ya teman-teman. Jangan selalu menginjak gas. Ada baiknya kita terkadang sesekali menginjak rem teman-teman ya, karena jika kita ngegas terus, nanti hidup kita akan terasa terburu-buru atau kemerungsung ya bahasa Jawanya ya teman-teman ya. Dan ini menyebabkan tidak nyaman dalam kehidupan kita. Jadi pokoknya jangan injak gas terus, sesekali kita injak rem ya. Caranya kita mulai dengan hal-hal yang sederhana teman-teman. Coba ya kita melakukan meditasi setiap hari 5 menit saja teman-teman ya. Kita diam, pikiran kosongkan pikiran ya. Memang awalnya menyebalkan teman-teman, meditasi itu awalnya memang menyebalkan. Akan tetapi ini akan memberikan dampak yang positif bagi psikologis kita ya teman-teman, sehingga akan menambah level kesabaran kita teman-teman ya. Setiap pagi kita coba 5 menit ya, kosongkan pikiran, pokoknya kosong, semuanya kosong teman-teman ya, sambil diam, atur napas gitu teman-teman ya. Memang awalnya memang menyebalkan, tetapi ini baik teman-teman, bisa kita coba, bisa kita praktekkan teman-teman ya. Dan jika hal ini sudah terbiasa kita lakukan, rasanya nyaman teman-teman. Kita duduk diam, terpejam mata ya, atur napas pelan-pelan 5 menit saja teman-teman. Nanti pasti kita menemukan sesuatu yang nyaman dengan aktivitas ini teman-teman ya teman-teman. Jadi melatih kesabaran itu bisa membantu kita mengurangi stres, mengurangi beban pikiran ya, dan bisa membuat kita untuk mampu menerima keadaan apa adanya teman-teman. Contohnya saya sendiri, karena saat ini saya dalam kondisi sebagai penyandang disabilitas akibat kecelakaan kurang lebih 28 tahun yang lalu ya. Akhirnya saya harus menerima kenyataan menggunakan kursi roda ini. Awalnya memang sulit, tetapi saya selalu berusaha untuk menerima kenyataan, selalu berusaha melatih kesabaran. Akhirnya saat ini saya mencapai titik yang betul-betul ikhlas menerima kenyataan sebagai penyandang disabilitas dan duduk di kursi roda teman-teman. Meskipun sampai saat ini saya masih berjuang untuk ya setidaknya merawat kondisi tubuh saya agar tidak menjadi lebih buruk, akan tetapi stabil, konsisten kesehatan tubuh pada umumnya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, beberapa hal tadi yang sempat saya utarakan dalam konten ini bisa dicoba teman-teman ya. Semuanya barangkali saja nanti teman-teman bisa menjadi lebih sabar lagi dalam jalanin kehidupan kita sehari-hari, dan akan membuat dampak kita menjadi lebih sehat jiwa raga, insya Allah ya, amin. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu konten kali ini tentang pembahasan singkat kesabaran yang bisa membuat psikologi seseorang menjadi lebih baik. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Patuhi terus protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.